Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Insight Talk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman lancar menjalankan ibadah puasanya ya. Ya memang bulan Ramadan tuh sangat berkah. Nah, teman-teman, karena penuh ampunan dan juga ada THR yang dinantikan. Ya. Tapi nggak sedikit yang THR sama gajian yang habis begitu aja nih. Karena ngerasa lagi banyak uang, udah pakai jor-joran, pakai gitu. Padahal di sisi lain, bulan Ramadan juga banyak keperluan, apalagi menyambut Hari Raya Idul Fitri. Belum bagi-bagi anak-anak kecil, ya kan? Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Agung dan juga Mbak Putri. Nah, Mas Agung ini yang udah berkeluarga, Mbak Putri belum. Kita mau tanya gimana cara mereka mengelola keuangan di bulan Ramadan ini. Kalau dari sisi Mas Agung, gimana cara ngelolanya, Mas? Biar tetap pengeluaran ini di bulan Ramadan stabil gitu. Ya, itu kalau dari sisi pendapatan mereka sama ya? Ya, kita pukul rata sama. Batas sama. Kalau sebenarnya di bulan Ramadan itu nggak bisa lepas dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau berkaitan dengan pengeluaran di bulan Ramadan, berarti ada pengeluaran di bulan-bulan sebelumnya. Makanya di bulan sebelumnya itu perlu ditata. Karena di bulan Ramadan ada THR, terus kemudian ada angpau buat buku, ponakan gitu. Bahkan buat adik aja yang udah gede minta. Terus ada zakat, ada kalau zakat itu ada zakat yang fitrah, ada zakat mahal biasanya. Jadi ada banyak nih sebenarnya. Dan yang terakhir tuh yang baju lebaran, terus sama bikin ketupat biasa itu. Ya, ketupat. Nah, itu kalau nggak ditata tanggal lebarannya kapan, nah itu PR. Jadi setelah Ramadan udah keluar THR, ternyata setelah lebaran itu pada tanggal awal bulan. Jadi kan udah habis, nah di pas lebarannya dipotong atau awal. Jadi udah keringnya makin lama nih taruhnya nih sebelum sampai akhir bulan. Nah itu oleh karena itu perlu ditata sebelum Ramadan. Itu kalau yang bisa saya jalani. Jadi kalau sebelum Ramadan itu ada spare. Saya kan biasanya kalau sebulan ada posnya, ada pos pengeluaran tuh, ada pos pengeluaran. Kalau ada di literasi keuangan ada perencanaan, terus pengelolaan nanti kan dievaluasi tiap berapa bulan atau 1 tahun sekali gitu. Nah di tiap bulan itu ada pos nih, misalkan nanti untuk THR kan ada lus, ini orang tua, bapak, ibu, adik, pacar, istri dan segala macam. Nah itu kan kira-kira sekian. Nah itu bisa di tiap mulai dari Januari misalkan ada diskper 100.000, 100.000. Jadi pas pas Ramadan itu paling enggak ada duit dulu nih, meskipun belum cukup untuk semuanya, tapi paling enggak 50%. Oh, jadi sebelum menyambut bulan Ramadan, di bulan-bulan sebelumnya ini kita udah ngelis nih untuk THR, untuk kebutuhan makanan, baju dan segala macam. Meskipun nggak ideal untuk dipenuhi semua 100%, seenggaknya udah ada nih cicilan kita nyicil nih 100.000. Jadi akselerasi udah dari sebelumnya itu. Itu teman-teman. Nah, itu dari sudut pandang Mas Agung. Kalau Putri, gimana Put? Setuju sih sama Mas Agung. Kalau Putri tipikalnya juga kan pasti ada tabungan tiap bulannya. Ada tabungan tiap bulannya dan tiap tabungan itu Putri kayak spesifikasiin gitu. Jadi untuk apa dan ngelihat nih di bulan-bulan berikutnya ada apa gitu kan. Mungkin Lebaran itu juga Putri ada keep beberapa untuk di bulan Lebaran nanti gitu. Jadi biar nanti di habis Lebaran tuh nggak habis-habis banget. Iya itu, kayak gitu. Jadi pengeluaran banyak di bulan Ramadan tetap bisa saving, bisa nabung gitu. Tapi tuh di Lebaran tuh Ramadan tuh banyak pengeluaran yang nggak terduga. Asli dah. Nggak berasa Mas. Iya. Kalau saya tuh kayak kok dapat segini, terus tiba-tiba udah habis bagian-bagian anak, padahal nggak cuma itu doang gitu kan. Apa Mas yang biasa berasa gitu? Kalau menurut saya bukber Mas, bukber sana, bukber sini, bukber sana, habis
Paling kan ini ya, kalau harusnya kan biasanya misalkan nih kita kalau belum bukan Ramadan itu kan makan misalkan tiga kali ya, Iya. kan gitu, pagi, siang, malam, atau 2 kali lah gitu. Tapi 2 kali kan pagi kita kopi, gitu kan. Oh, aku nggak Iya. sarapan kok, gitu. Tapi kalau nggak kopi, ya udah tapi gorengan 1, 2. Nah kalau Ramadan harusnya secara logika lebih hemat ya. Iya, sahur sama buka dua. Sama buka. Dua doang. Kadang sekarang saya temui juga banyak teman-teman yang muda itu kalau berbuka dia nggak makan nasi, jadi memang cuma paling takjil udah gitu. Iya, kenyang karena udah. Jadi sama sekali. Jadi kalau secara logika harusnya lebih. Tapi banyak tanya malah lebih boncos deh. Iya, iya, iya. Itu. Nah itu yang nggak terduga bisa yang dianggap sepele gitu, Mas. Dianggap sepele itu misalkan kalau ada apa namanya dia suka nyemil, dia tuh nggak suka makan berat, dia tuh suka nyemil. Jadi takjil itu biasanya kan kalau kita takjil kan adalah kan ini yang penjual takjil kan juga butuh banget ya. Nah, kadang kita memang nggak mikir gitu, ada 30.000, 40.000. Terus itu satu. Bukber itu faktor yang penting karena seiring kita bertambah umur, relasi kan bertambah nih. Betul. Iya, iya. Nah, terus dulu misalkan sama Mbak Putri belum kenal, nggak ada tata bukber tuh. Iya, iya, iya. Bukber 1, 2, terus kenal Mbak Putri. Terus ikut misalkan punya teman-teman motor yang bisa touring, bukber lagi gitu. Iya. Belum yang istri kan itu kita sendiri. Diajak. Antar kan nambah. Jadi 30 hari puasa, 20 harinya itu Bukber. Iya itu. Betul. Dan kayak bukber sungkan ya, misalkan kita bukber gitu terus Mas Fajar sama Mbak Putrinya udah kan patungan gitu. Nah, lembaga kan sungkan. Iya sih. 100 kok 50 cair sungai ya udah 100 gitu. Nah itu nggak bisa itu. Hanya dalam 1 bulan. Bukber termasuk jajanan sih. Kalau Jajanan. apa yang saya temui ya. Jajanan bisa jadi takjil iya, jadi kalau ada yang suka kopi, dia memang suka kopi. Jadi pesan aja gitu. Kopi apa gitu kan. Yang kap-kapan. Karena emang itu Mas. Iya, karena emang kalau misalkan lagi puasa nih lagi lapar-laparnya ya kan. Mata tuh lapar, lihat ini enak. Padahal realitanya pas buka puasa udah udah kenyang gitu. Waduh, kayak nggak kemakan lagi nih sisanya. Jadi mubazir. Tahan mata gitu kan. Kalau jangan sampai kenyang kan kita udah kasih tahu. Ternyata salah satu efeknya boncos. Boncos, iya. Nah, ada lagi Mas yang bikin boncos Mas. Apa itu? Nggak puasa ikut bukber itu bikin boncos. Nggak bisa itu bukan. Iya. Aja sholat nggak mau. Nggak mau, iya. Cuma mau ikut ini Mas. Kalau sekarang tuh ikut velocity yang gini. Oh, gitu, mau gitu doang. Iya. Buat Instastory. Tapi ada anak kecil yang menarik kemarin tuh. Ya nggak diajak sholat nggak mau. Iya. Nggak mau. Puasa saya capek kerja gitu. Terus ditanya sama anak kecilnya, emang berapa sih gajinya udah KPR si surga apa gimana gitu. Anjay. Dalam itu. Iya, itu anak kecil yang suka ngaji loh nggak puasa gitu. Ya, keluarlah kata saktinya anak kecil tuh. Udah KPR di surga. Udah KPR rumah di surga apa gimana ya? Kalau saya Kalau Putri ada. Kalau Putri biasanya kalau bukber, kalau dari sisi cewek ya, kalau mau ada acara itu pasti harus punya outfit baru. Jadi selain bayar bukber, itu juga harus beli outfit dulu tuh buat bukber. Kadang kayak gitu. Cuman kalau bulan ini Putri cuman 1 kali doang bukber, jadi cuman 1 kali beli baju. Kalau tahun kemarin kayak hampir bukber 3 kali, itu beli 3 outfit. Kayak gitu kalau cewek. Nah ini bagi teman-teman yang cowok dan para suami Harus ya. Gimana cara bagi THR biar nggak habis dalam waktu singkat? Menurut Putri dulu dah. Nih kalau cewek banyak urusan nih. Benar, karena perempuan ini beda Mas. Beda. Kalau kita ini kan sebagai laki-laki nih, misalkan berteman, kita nggak perlu kasih makanan, tuker makanan tuh nggak perlu menurut kita ya. Iya. Gitu. Tapi kalau perempuan itu kasih dia. Iya. Kirim-kirim hampers. Kirim-kirim hampers. Iya, paling udah mempersiapkan gitu THR-nya mau dibagi kemana-mana aja, mau kue lebaran, terus
beli baju lebaran juga, itu udah ada budgetingnya juga sih kalau Putri. Jadi lebih ke manage. Jadi uang THR ya, kalau Putri ya udah THR ya udah buat lebaran gitu. Jadi nggak ada yang Oh, dikip lagi. ibaratnya dikit tuh Buat gaji. gaji. Oh, kalau Mas Agung? Nah, kalau masih bidang itu cowok saya sepakat sih. Jadi nggak perlu mikir ribet, nggak ada. Iya benar-benar. Benar. Jadi THR plus gaji pada bulan Ramadan atau menjelang Lebaran, wah enak nih dapat gede kan. Nah, baru kalau udah menikah tuh Mas, itu kan banyak gitu ya sekarang ya. Jadi kalau menjelang Ramadan itu dikasih kertas tuh bapak, ibu, bapak mertua, ibu mertua, adik sepupu, terakhir istri, anak, terakhir kan kita itu suami kita misalnya Aha. itu 100.000 tuh 2 juta ini terakhirnya kan tapi cuma 2.000 ya untuk parkir. Saya sama Mbak Putri sebenarnya udah nggak bisa Iya. kalau itu sangat susah memang karena udah ya itu ya peruntukannya ya udah buat gitu. Iya. Overall buat itu lah ya. Hari raya. Betul. Tapi kalau buat ada ini nggak? Ada pendapat buat bagiin THR menurut klasifikasi kayak anak, sepupu, ponakan, orang yang nggak dikenal, anak kecil yang biasanya om salaman om gitu. Totalnya gitu ya. Ya, Misalkan kalau saudara lebih gede iya gitu. berapa nominalnya? Udah sebentar. Kalau mungkin beda-beda setiap orang ya mungkin teman-teman juga beda-beda kalau apa kalau saya Jawa mungkin di kalangan Jawa itu circle terdekat kan misalkan keluarga dulu gitu misalkan anak-anak dikasih mungkin lebih gede atau enggak atau dikonversi bentuk tabungan terus kalau apa anaknya kakak adik gitu ya itu yang gede lagi jadi semakin apa jenjangnya besar atau agak jauh nah itu semakin kecil gitu misalkan untuk kakak apa anaknya kakak ya 100.000 atau 50.000 nah nanti yang agak jauh jadi sepupu yang agak jauh lagi misalkan 20.000 nah itu sampai terakhir kalau yang orang lain ya kadang tergantung kalau ada 55.000 2.000 Pakai amplop nggak mas? kalau di Jawa itu kalau untuk orang lain udah apa nggak pakai amplop. Oh nggak pakai amplop. Jadi dulu itu malah langsung gitu. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, ibu-ibu atau nenek-nenek itu langsung bawa tuh. Sebenarnya iya. Ayo sini 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 gitu. Nah, mulai amplop itu sejak mungkin tahun 2000 ya, itu udah mulai itu amplop-amplopan. Tapi zaman saya kecil dulu nggak ada itu. Misalkan kalau nggak Iya, salah 100.000 gitu kan. Kayaknya duit langsung deh ya. Kayaknya duit langsung deh. Langsung gitu. Kalau Putri? Keren. Kalau Putri paling kalau yang paling besar itu ngasihnya ke adik atau ke apa ponakan-ponakan, tapi kalau ke adik lebih besar. Jadi paling besar pertama tuh adik, terus kedua baru sepupu, terus sisanya kalau tetangga-tetangga terus yang atau anak kecil yang mampir di rumah, ya biasanya udah 10.000 aja udah. 10.000 sama permen nggak? Enggak. Oh enggak. 10.000 aja. Permennya kan dari itu. Biasanya mana di toples kan? Enggak, udah di servisin. Mereka Udah ngambil ya? udah ngambil. kadang 2 hari udah habis kan. Soalnya ngambil langsung dicomot gitu. Mas. Permen sama coklat aku itu. Permen sama coklat. Kan permen cuma satu, pegang satu-satu. Tapi kampung ya. Jadi gitu. Ini apa kesalahan yang biasa kita lakuin nih. Kita nggak sadar gitu. Cara mengelola uang di bulan Ramadan tuh yang sebaiknya kita hindarin itu. Apa tuh mas? Kalau dulu mungkin ini ya mungkin yang dulu masih remaja itu memang nggak punya apa budget planning nggak punya budget planning ya udah untuk dapat duit di bulan ini ya dari bulan depan dapat lagi jadi belum merasakan struggle-nya misalkan setelah lebaran itu bisa jadi di dompet itu tinggal 1.000 padahal lebaran itu harus tujuhnya lebaran misalkan masih tanggal 7 gitu jadi masih ada 20-an hari gitu. Nah itu yang apa namanya yang nggak ada planning jadi ya udah ya itu tadi salah satunya diajak bahkan temen apa temen saya jadi yang bukber itu nggak ada gitu
Nah, jadi kan itu kalau bukber tadi kan banyak biasanya kan banyak di bukber. Nah, Iya. jadi kita nggak ada bukber sama teman lama sama pelajar udah kan yuk bukber yuk gitu. Jadi hampir sendiri dan itu terlalu over rumahnya. Nah itu sering. Jadi kalau misalnya yang saya memang nggak punya main budget terus memang di Ramadan tuh banyak persepsi kan ya kita nggak hitungan menurut saya betul juga saya kayak plotting THR gitu karena bisa jadi kan lihatnya kalau mungkin kan ada sebagian hak orang lain kan di kita Iya, benar. di situ gitu cuma ada sesuatu yang lain lagi jangan sampai dari situ malah kita malah nyemplung ke jurang habis gitu jadinya jadi kita mulai susah. Iya, benar. Jadi maksudnya Mas Agung ini kalau di Islam itu ada kewajiban yang namanya zakat 2,5%. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Di sisi lain juga ada amal dan sedekah kepada keluarga terdekat dan juga di sekitar gitu. Apabila kita nggak memperhatikan hal tersebut, bisa jadi kemungkinan ini uang akan dialokasikan kepada hal-hal yang nggak diinginkan lah gitu, entah itu yang tidak diinginkan, entah kecelakaan atau apalah yang tidak diinginkan gitu. Tapi kalau menurut Putri apa yang biasanya nih kan kalau anak muda yang jor-joran aja lah, bener kata Mas Eko tadi kalau masih muda tuh kayak ya udah gitu, habis juga ntar cari lagi gitu. Tiap malam SOTR. SOTR juga itu kan, bensin juga perlu, makan juga perlu. SOTR misalnya bukan di warung. Iya. Bensin segala macam. Habisin uang transport juga itu kan. Nggak tahu kalau sekarang ya kayak udah kurang ya itu deh. Udah SOTR itu udah kurang Mas. Kalau bukber sih masih lah, kalau bukber iya. Tapi kalau SOTR itu paling diganti ke yang sore tuh berbagi. Iya. Ya kan, yang berbagi gitu paling kita. Touring sore-sore gitu ya. Masih ada manfaatnya ada. Iya. Karena dibagi kan. Kalau saya itu kita makan sendiri. Oh iya. SOTR itu malah saluran jeruk itu kan kalau dulu itu kita kayak sana ada enak nih gitu. Jadi memang kita sendiri. Oh, kirain berbagi juga. Dengan komunitas kita. Selalu SOTR itu mayoritas dulu malah kita aja. Wajib nggak buat beli baju lebaran tiap bulan? Saya ini masih sepakat dengan lagu apa dulu ya? Baju baru alhamdulillah itu lupa nyanyiannya. Masih pakai itu lebaran. Baju baru alhamdulillah buat dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada jemuran tetangga. Itu. Jadi kalau menurut saya lebaran itu tidak harus baju baru. Yang penting ketika buat sholat. Biasanya kan baju baru untuk sholat. Ya, sholat itu kan yang bersih dan suci. Betul. Yang ya dan udah pasti masih muat. Masih muat. Nah, kalau Putri? Kalau Putri pasti beli baju lebaran sih, karena takut nggak diajak velocity ya teman-teman. Kalau lebaran nggak ketemu teman, ketemu saudara. Oh, saudara. Pasti beli baju sih, karena kan ya pertama udah nggak muat yang sebelumnya, terus ya mungkin udah kurang bagus juga usang gitu kan, jadi ya lebih baik pakai yang baru. Karena spesialnya perempuan nih. Iya. Spesialnya perempuan. Aduh, aku bingung mau pergi pakai baju apa, aku nggak punya baju. Pas dibuka itu lemari, Mas. Iya. Banyak banget. Nggak muat lagi nih. Aduh, gimana? Nanti kayak ngerasa nggak punya baju, walaupun udah sebanyak itu di lemari. Padahal banyak banget. Masya Allah. Gimana cara ngatur budget buat pulang kampung? Tadi kita udah ngomongin keperluan-keperluannya. Nah, sekarang pulang kampung juga perlu, tapi gimana ya? Nggak. Kamu tuh pulang kampung ya? Stay di Jakarta. Pulang. Kalau saya sederhana sih, tinggal survei dulu. Biasanya kan pulang ke Malang nih. Nah, pulang ke Malang itu kan bisa dilalui 3 transportasi. Pesawat, kereta, mobil. Bis ya? Bis, ya. Atau mobil bis kan mirip-mirip. Bis sama bis. Iya.
mobil sendiri. Nah, itu tinggal berapa aja gitu. Itu untuk transportnya. Kalau untuk makanan biasanya masak. Biasanya kan kalau naik mobil balik, kalau naik bis itu dapat makan. Nah, yang susah itu malah ketika di rumah. Ya susah, masih harus, bukan masih harus sih. Dapat undangan bukber sama teman SMP. Terus besoknya bukber sama teman SMA. Besoknya bukber sama teman kuliahan gitu. Udah sama aja gitu. Jadi kalau pulang itu lebih mudah karena tiket itu fix. Tiket itu fix kalau mau makan di rest area atau di resto kereta misalkan. Nah, itu paling 100.000 udah oke lah. Ya, oke. Kalau kita pulang kampung nih, tapi kan di kampung kan juga perlu biaya nggak sih? Pertimbangannya kita dari sini nih, dari ibu kota. Kita mau pulang kampung, ongkos transportasi butuh biaya, pulang pergi udah pasti. Betul. Kemudian di kampung kita bagi sanak saudara. Karena ada perkataan gini, tinggal di ibu kota doang, tapi nggak bagi duit gitu. Itu gimana tuh cara menanggulangi itu, Mas? Atau ada sebagian orang juga, Mas, nggak sedikit yang saya nggak pulang karena malu di kota asal karena sudah merantau gitu. Karena misalkan karena pengalaman ya, tadi kan angpau lah itu daerah untuk memakan segala macam kan udah bisa list kan, kita bisa ngelis terus jatuh total misalkan sekian juta gitu, 1 juta untuk semuanya itu ya akhirnya misalkan. Terus buat beli baju 1 juta udah 2 juta, terus apa lagi untuk transport PP misalkan 1 juta udah 3 juta, belum buat anak jalan-jalan segala macam. Iya. Total misalkan wah ini sampai aku balik lagi ke sini 5 juta nih misal. Nah, di situ gaji sama TR berapa udah bisa dikompensasi. Nah, kadang kalau dulu ada teman-teman SD nggak balik karena itu. Jadi setiap tahun lama dia ini rentang sekian sampai sekian juta nih, nggak cukup, nggak balik kan. Bukan berarti nggak ada sebenarnya, karena nggak cukup, karena nanggung. Betul. Gitu loh, mending nggak usah aja lah. Iya. Gitu. Betul. Itu memang. Tapi hal itu bisa di ini nggak sih, diantisipasi Mas? Maksudnya bukan diantisipasi ya, kayak terus terang aja lah, maaf seperti ini gitu. Kalau banyak yang kenal terutama udah keluarga itu yang disampaikan nggak sesuai. Ada misalkan, ini harus masuk nih, terus padahal ada juta. Jadi untuk biar nggak, kalau misalkan kalau yang nanya orang tua kan, aku nggak bisa karena orang ini kan rasanya beda orang tua ya. Ya, orang tua juga prihatin gitu ya. Ya udah 10 tahun masih susah gitu. Kalau ini masih orang tua dapat ini nih masuk gitu. Masuk kan shift. Dan itu beda saya kesejahteraan. Kita ngasih ke orang tua ini buat sementara. Nah, kalau yang anak kita kan kalau dulu muda masih pinjam dulu. Enggak usah Bu, di sini aja. Yang penting duitnya ya, yang penting duitnya. Kita ngirim. Lama-lama beda, benar. Lama beda. Karena kan kalau udah berkeluarga kan pasti udah punya anak, ngumpul sama anak gitu. Tapi dulu itu saya kan sudah udah keluar rumah, maksudnya itu kan setelah SMA itu udah teman-teman, udah jaring Melalang Buana. Itu SMA, terus setelah SMA itu kan full. Jadi dulu kalau ibu itu kalau bisa ya itu setiap lebaran kalau bisa pulang gitu dimanapun. Jadi mau 12 lebaran nggak apa-apa, tapi kalau kita lebaran pulang. Caranya itu aja zaman dulu ya. Dulu kan masih bisa mikir kan setahun sekali enak lah gitu, apalagi masih sendiri kan. Sendiri mah mikirinnya diri sendiri aja udah, penting senang gitu, besok juga bisa nyari lagi. Berapa persen idealnya buat zakat, amal, sedekah dan yang seperti itu? Putri dulu. Hah? Kak Putri dulu. Putri? Kalau persenannya kayaknya nggak tahu, kira-kira aja ya. Kalau zakat kan udah pasti nih, Kalau zakat 2,5%. iya. Kalau buat kayak amal, terus tabungan, savingnya juga kan juga harus diperhatikan gitu. Kalau tabungan itu 10% dari THR.
10%. 10%. Karena sisanya udah habis buat sodako, buat Dan buat kebutuhan-kebutuhan yang bagi-bagi, lain. iya buat kebutuhan-kebutuhan di lebaran. Gitu. Kalau Mas Agung, tabungan berapa persen? Tabungan bisa 10, bisa 15 Iya. gitu. Tapi kalau pengeluaran biasanya kan tabungan bisa ini ya. Kalau tabungan bisa kan ada beberapa jenis gitu. Iya. Mau tabungan negara investasi, mau pensiun misalkan, mau apa gitu. Jadi ada diversifikasi tabungan. Salah satunya investasi. Nah, kalau yang tadi yang zakat segala macam, zakat fitrah pasti, terus zakat mal pasti ada aturannya maksudnya. Iya. Zakat mal ada nisabnya gitu. Kalau zakat yang lain itu ada juga. Zakat fitrah kan juga ada persyaratan. Kalau salah satunya kan apa? Bukan kekayaan apa ya? Yang kita miliki itu berkembang. Jadi Kalau zakat mal, yang zakat fitrah juga. yang zakat fitrah juga. Itu ada persyaratan. Kalau kita nggak berkembang, masih nggak berkembang itu kita masih susah. Misalkan di minggu depan, bulan depan, sebenarnya nggak diwajibkan. Kalau zakat mal kan ada aturan 85 gram kalau nggak salah emas itu mencapai nisab dalam setahun. Kalau nggak sampai situ nggak kena. Iya, kalau zakat mal, zakat harta itu. Zakat harta. Nah, kalau sedekah itu kan tujuannya kan untuk membersihkan sebenarnya ya. Sedekah kan untuk membersihkan. Kalau mampu ya silahkan, berapapun itu bebas. Yang pasti yaitu zakat, 2 zakat fitrah, zakat mal. Terus kalau sama sedekah itu tergantung, itu susah soalnya. Kadang kalau memang rezeki kan nggak tahu berapa ya. Iya. Kadang kalau rezeki berapa langsung muat. Tapi emang kalau di bulan puasa tuh kalau kita berbagi tuh rasanya itu beda tuh. Iya, Asli. rasanya beda. Beda banget. Rasanya beda. Terus kan ada juga yang banyak yang apa namanya? Yang sebenarnya harta yang kita miliki itu kan sebenarnya yang disedekahkan ke keluarga, ngasih makan keluarga, ke anak yatim dizakatkan, dan yang kita nikmati sekarang sebenarnya kan itu. Bukan yang di tabungan rekening itu bukan. Kan ada artinya kayak gitu. Iya. Jadi kalau yang zakat dan segala macam kan untuk nabung sana. Nah, kalau yang kita miliki di dunia ini sebenarnya yang kita pakai, kita makan nanti. Tapi yang di tabungan rekening A, B, C, D, E berapa sekian itu masih titipan. Betul sih. Iya benar. Tapi yang udah kita konsumsi, yang udah kita nikmatin itu sebenarnya yang harus. Ya, itu rezekinya di situ. Iya. Karena yang kalau kayak di bank, kalau kolaps atau semuanya dulu kan seketika hilang gitu. Udah nggak bisa didapatkan lagi, nggak bisa didapatkan lagi, hilang. Nah, itu yang ini sih. Tapi terlepas dari situ, yang perencanaan tadi penting. Nah, mungkin nanti kita perlu bisa ngobrol sama literasi keuangan. Itu penting. Oke lah, kalau misalkan kita bahas perencanaan keuangan dan lain-lain, nanti kita bahas lebih advance lagi ya, menurut teori dan segala macam perencanaan gitu. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman di sana punya sudut pandang mengenai soal keuangan. Boleh banget untuk komentar ya, pertanyaan ataupun pernyataan. Untuk teman-teman yang mau bergabung di Universitas Berasia, silakan menggunakan kode referral Unsia TV untuk mendapatkan potongan sebesar Rp300.000. Kapan lagi kan? Bekerja bisa sambil kuliah. Betul. Gitu. Ruang dan waktu terlewati. Simple sekarang. Keluarga. Masih bisa dengan keluarga, bucin dengan pacar. Iya kan? Semua bisa di Unsia. Biar nggak ketinggalan apa yang baru kita obrolin selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi pada konten selanjutnya. Semoga lancar menjalankan ibadah puasanya. Saya Fajar, pamit undur diri. Civitas Akademika Universitas Berasia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.